Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal bahas bab matematika tentang peluang. Oke, kalian udah pernah dengar apa itu peluang? Iya, peluang itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dimana di sini bakalan aku kasih contoh bab peluang matematika, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat ada sebuah gambar, ada hujan, ya kan? Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang dikelilingi oleh virus, ya, ilustrasinya. Jadi kalau yang ini adalah sebuah golongan darah, ya teman-teman. Jadi di sini ada ilustrasi penerapan ilmu matematika tentang bab peluang di kehidupan di sekitar kita. Jadi bisa kita lihat di sini seberapa besar kemungkinan akan turunnya hujan, kemudian berapa persen kemungkinan seseorang terpapar COVID-19, nah berapa persen kemungkinan seseorang memiliki golongan darah AB. Jadi semua pertanyaan ini itu berhubungan dengan kemungkinan suatu kejadian yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa memprediksi kemungkinan suatu kejadian dengan menggunakan salah satu bidang matematika, yaitu yang disebut dengan bab peluang ini, teman-teman. Jadi peluang itu adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian, ya, yang akan terjadi ataupun tidak terjadi di masa mendatang. Jadi dalam bab ini kalian akan mempelajari mengenai adanya ruang sampel, kemudian distribusi peluang, dan menggunakan aturan penjumlahan untuk menemukan peluang bahwa peristiwa A itu terjadi atau peristiwa B bisa saja terjadi. Nah, kemudian tadi udah aku singgung masalah ruang sampel, ya teman-teman. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan atau eksperimen peluang dan diberikan lambang S. Jadi banyaknya semua anggota S itu ditulis dengan simbol NS seperti ini, teman-teman. Itu adalah ruang sampel. Nah, sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi dalam sebuah percobaan eksperimen itu ada yang namanya kemungkinan, ya kan, tadi untuk mencari peluang terjadinya kejadian A itu NA per NS. Jadi di mana NA itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, ya. Kalau di sini kejadiannya B, ya di sininya NB gitu. Kemudian NS tadi adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, di sini yang sering kita jumpai tentunya dalam mendesain permainan nih teman-teman, perlu dipastikan ya bahwa peluang untuk menang itu harus sama besar untuk setiap pemain. Jadi seringkali pemain tersebut menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah. Dadu memiliki bentuk simetris dan dengan asumsi dadu tersebut adil sehingga setiap sisinya memiliki kemungkinan yang sama besarnya saat dadu dilempar. Jadi di sini ada ilustrasi sebuah permainan. Kalian pasti pernah main ya untuk permainan ini waktu kecil dulu. Jadi itu tuh menggunakan konsep atau menerapkan ilmu matematika, yaitu peluang. Tanpa kalian sadari, dengan kalian memainkan permainan ini, kalian sudah belajar tentang ilmu peluang. Nah, di sini ada eksplorasi ya teman-teman. Kita akan mencoba sebuah kejadian di mana kita akan melempar dua buah dadu, ya. Kalian pasti tahu ya dadunya tadi ini. Jadi dadunya itu ada yang berwarna merah seperti ini, ada yang warna putih seperti ini nih teman-teman. Nah, di mana kita akan melempar satu merah dan satu putih dadu, ya. Kemudian kita akan mengisi ruang sampel di sini. Jadi kalau seumpamanya kita melempar dadu merah dan dadu putih, ya kan, kemungkinannya atau ruang sampelnya itu ketika kita lemparkan bersama-sama
itu apa aja sih teman-teman? Nah, di sini ada sebuah tabel yang akan kita lengkapi. Di sini sudah ada contohnya. 1.1 itu maksudnya adalah dadu merah ini matanya satu, kemudian yang dadu putih juga satu. Jadi ketika kita lemparkan bersama-sama, ada sebuah kemungkinan akan terjadinya muncul mata dadunya satu dan satu di dadu merah dan dadu putih. Nah, untuk mengisi yang ini kita tinggal lanjutkan saja teman-teman. Berarti 1,2, kemudian yang ini 1,3. Kita harus mengisi semua tabel ini karena kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul atau yang akan terjadi itu adalah ini semua teman-teman, karena dia memiliki, ingat, mata dadu itu ada 6 sisi ya. Jadi kita tulis semua kemungkinan-kemungkinannya itu sebanyak 6 sisi semuanya. Jadi itu semuanya itu bisa terjadi, mungkin terjadi, peluang itu tadi ya, peluang, kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, kemudian di sini 2,6. Kita baru selesai 2, kita lanjut yang mata dadu 3,4, 3,4 ya, 3,5, 3,6. Lanjut untuk mata dadu 1, mata dadu 4 dan 2, kemudian 4 dan 3, 4 dan 4 dan 5 sudah terisi, 4 dan 6, sorry, 6 agak jelek ya, 5, 1, 5, 2, kemudian 5, 3, 5, aduh, bentar, 5, 5, 5, 6, oh sorry, salah. Oke, bentar ya, ternyata ada kesalahan di sini. Ini 4, yang ini 5. 4, 5, yang ini 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Oke, kita selesai semuanya, mengisi semuanya ini teman-teman. Jadi seluruhnya itu ada kesini 6. Jadi kemungkinannya ketika mata dadu merah yang satu, kemudian mata dadu yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun yang ini. Jadi total seluruhnya dari sini ke sini semuanya itu adalah 36 teman-teman. Jadi ini adalah ruang sampel ketika kita melemparkan dadu merah dan dadu putih. Jadi kita tuliskan
kita tuliskan ruang sampelnya tadi adalah lambangnya adalah NS seperti ini. Jadi ini menuliskan ruang sampel. Jadi jumlahnya ada berapa? 36. Nah, ini adalah kemungkinan peluang munculnya mata dadu, banyaknya munculnya mata dadu pada pelemparan dua buah dadu, teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika apa arti dari 3,2? Apakah berbeda dengan 2,3? Mengapa? Oke, akan kita bahas. Kemudian di sini jika kedua dadu memiliki warna yang sama, apakah hasil kemungkinannya tetap sama? Jelaskan. Oke, pertanyaan yang ketiga, ada berapa peluang mendapatkan setidaknya satu dadu yang menunjukkan angka 5? Dan yang keempat adalah mana yang lebih memungkinkan mendapatkan setidaknya satu angka 4 atau mendapatkan dua angka yang sama? Nah, bakal aku bahas satu-satu, teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan tentang pelemparan dua buah dadu tadi yang telah kita isi ruang sampelnya, di mana jumlah ruang sampelnya semuanya ada 36, maka di sini ketika ada pertanyaan apakah arti dari 3.2 itu sama, apakah beda dengan arti 2.3 dan mengapa? Jadi akan aku bahas nih, teman-teman ya. Ini tadi kan kita udah ngisi ruang sampel seluruhnya. Jadi ketika ada dadu merah, dadu putih kita lemparkan bersama-sama, di sini kita isi ruang sampelnya itu menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi pertanyaannya tadi adalah ya kan, yang 3,2 berarti ini, ya kan, dan 2,3 berarti yang ini. Apakah artinya sama? Kita lihat otaknya. Ini sangat-sangat berbeda ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah tidak sama. Kenapa? Karena kalau 3,2 ini adalah terletak 3-nya itu mata dadu merah dan 2-nya itu mata dadu putih. Jadi kalau yang ini adalah 2-nya ini mata dadu merah dan 3-nya mata dadu putih. Jadi ini tidak sama ya, teman-teman. Karena kita menggunakan jenis atau warna dadunya itu berbeda, merah dan putih. Jadi mereka itu nilainya berbeda. Jadi kalau yang satu ini yang mata dadunya 3 yang merah, kalau yang ini mata dadunya 3 itu yang putih. Jadi mereka berbeda ya, teman-teman, artinya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, jika kedua dadu ini memiliki warna yang sama, apakah hasil kemungkinannya tetap sama? Jadi kalau yang ini tadi adalah warna dadunya beda, maka artinya dia berbeda. Tapi kalau yang ini adalah warna dadunya sama nih di sini ya, apakah hasil kemungkinannya tetap sama? Oke, jadi ketika warna dadunya itu sama, itu kita anggap sama, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu letak atau dadunya ini yang dadu 1 yang mana, dadu yang 2 yang mana. Kecuali kalau kita buat 2 dadu itu, kita tentukan dadu 1 yang ini, dadu 2 yang satunya. Jadi itu akan dianggap berbeda. Tapi kalau semuanya itu tidak ditentukan dadu mana yang pertama dan kedua, maka itu dianggap sama ketika ada 2,3 dan 3,2 tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapa peluang mendapatkan setidaknya satu dadu yang menunjukkan angka 5? Di sini bisa dilihat, teman-teman. Kalau ada pertanyaan ini ya, sebuah kejadian A di mana
satu dadunya itu menunjukkan angka 5, maka akan kita cari yang satu dadunya itu minimal ada angka 5-nya. Berarti kalau ada kata-kata setidaknya satu dadu berarti boleh lebih dari satu. Maka di sini kita cari yang mengandung angka 5, karena tadi dari pertanyaannya adalah menunjukkan angka 5. Maka di sini kita bisa lihat di sini yang angkanya 5 dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Jadi total semuanya adalah ada 11. Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, kita jawab. Peluang kejadian A, ya. Jadi kejadian A-nya tadi adalah setidaknya satu dadu yang menunjukkan angka 5, teman-teman. Itu kejadian A-nya. Jadi kita singkat saja. Ketika kita tulis semuanya di sini, setidaknya satu dadu itu terlalu panjang, maka kita buat dia ini sebuah kejadian A gitu. Jadi berarti N A-nya, jadi kejadiannya itu dibagi NS. Ingat itu rumusnya, teman-teman. NS tadi apa? Ruang sampel. Nah, tadi kejadian A-nya ini setidaknya menunjukkan angka 5. Tadi di sini ada, saya ambil ya, jawabannya tadi kan ada sebanyak 11 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka NA-nya adalah 11. Ruang sampelnya tadi berapa? Ketika ada 2 mata dadu, ada 2 buah dadu, itu yaitu 36. Nah, untuk ini ketika tidak bisa lagi disederhanakan, biarkan dia jawabannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari nilainya dalam bentuk desimal, kecuali kalian mengerjakan soal pilihan ganda di mana dalam pilihannya tersebut adalah berbentuk desimal. Jadi mau tidak mau kalian harus rubah atau cari bentuk desimalnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk peluang. Jadi di sini bisa kalian coba, kalian mengeksplor, kalian berpikir kreatif, berpikir kritis, ya di mana yang lebih memungkinkan mendapatkan setidaknya satu angka 4 atau mendapatkan 2 angka yang sama. Boleh dijelaskan di kolom komentar atau di tugas kelasmu. Untuk video kali ini cukupkan di sini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.